Assalamualaikum rekan, jumpa lagi di channel saya, Dapu Tanyo Aceh. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat es buah yang enak dan segar, serta buahnya itu tidak layu sama sekali. Daripada penasaran, langsung saja simak video lengkapnya. Dan langsung saja kita siapkan buahnya. Ada buah pepaya, bengkuang, dan juga nanas yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Dan sebelum buahnya kita potong-potong, terlebih dahulu saya siapkan 1 sendok makan kapur sirih. Kemudian kita campur dengan air dalam 1 gelas. Kemudian kita tunggu 5 menit sampai airnya menjadi jernih. Dan setelah buahnya kita potong-potong, di sini untuk bentuk buahnya saya potong dadu kecil-kecil seperti ini. Ini opsional, bebas saja sesuai selera masing-masing ya. Dan untuk nanasnya kita sisihkan dulu. Sementara untuk buah bengkoang dan juga pepayanya kita masukkan dalam wadah yang lebih besar. Kemudian kita masukkan air kapur sirih yang sudah kita diamkan tadi. Kita ambil yang bagian jernihnya saja. Di sini saya masukkan kurang lebih sekitar 4 sendok makan. Setelah itu kita masukkan air sampai daging buahnya terendam semuanya, dan jangan lupa diaduk supaya air kapur sirihnya tercampur dengan rata. Lalu kita diamkan selama 1 jam. Sambil menunggu, saya sudah menyiapkan air. Kemudian masukkan 1 sendok makan garam. Dan masukkan juga gula. Di sini saya pakai sekitar 700 gram. Kemudian kita masak sampai airnya mendidih dan gulanya menjadi larut ya. Dan setelah kita rendam 1 jam, daging buahnya kita tiriskan. Kemudian kita bilas lagi dengan air bersih. Dan setelah dibilas, jangan lupa untuk meniriskan lagi buahnya ya. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini dan gulanya juga sudah larut, sekarang untuk buah nanasnya sudah bisa kita campur dengan buah yang sudah kita tiriskan tadi. Kemudian tinggal kita siram dengan air yang mendidih tadi. Jadi jangan takut kalau buahnya bakalan layu kalau kita siram dengan air panas mendidih seperti ini. Karena buahnya sudah kita rendam dengan air kapur sirih. Jadi tujuan penggunaan air kapur sirih supaya buahnya tetap rapuh dan tidak layu kalau kita rendam dengan air panas. Dan sekarang tinggal kita tutup. Dan jangan lupa bagian tutupnya kita alasi dengan kain seperti ini, supaya uapnya tidak jatuh lagi ke dalam es buahnya. Dan es buahnya jadi lebih tahan lama dan tidak cepat basi. Tunggu sampai uap panasnya hilang ya. Kemudian baru teman-teman masukkan ke dalam tempat atau wadah, atau bisa juga teman-teman kemas ke dalam plastik. Dan tinggal kita masukkan ke dalam freezer seperti ini. Di sini kenapa saya masukkan ke dalam freezer? Karena saya buatnya dalam jumlah banyak. Jadi sewaktu-waktu kalau kita perlu tinggal kita ambil, dan es buahnya bisa tahan lebih lama. Dan es buahnya siap disajikan. Es buah ini mantap disajikan dalam keadaan dingin. Dan supaya lebih enak lagi, bisa teman-teman tambahkan dengan sirup leci. Supaya tampilannya lebih cantik, di sini saya juga tambahkan
biji selasi yang sudah direndam dengan air panas terlebih dahulu ya. Sekian dulu video kali ini, semoga resepnya bermanfaat dan teman-teman suka. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, share, and subscribe kalau teman-teman suka dengan video kali ini. Dan jangan lupa untuk tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman terus update video terbaru dari Dapu Tanyo Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.